Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar dan memelihara firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Biar hati kami dilembutkan oleh firman Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami biasakan setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan memeliharanya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7 akan menjadi perikop yang kita renungkan bersama. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalamnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Sahabat remaja, tema ibadah kita adalah Missio Dei. Arti bahasa Indonesia adalah misi Allah, gitu ya. Missio itu misi, Dei itu Allah, misi Allah, begitu. Nah, bagaimana kita memahami arti misi? Memahami misi tidak pernah terlepas dari visi. Visi dengan kata lain vision, begitu ya, adalah sesuatu yang menjadi tujuan kita jauh di depan. Nah, tujuan yang jauh di depan menjadi gambaran, dan visi kita itu ialah yang menuntun kita untuk mewujudkannya dengan mengerjakan segala sesuatu di hari ini. Kita tahu ya, masa depan itu harus diperjuangkan bukannya nanti, tapi hari ini. Maka visi sesuatu yang kita letakkan di depan itu harus diperjuangkannya mulai sekarang. Itu misi. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih visi dan misi kerajaan Allah, begitu ya? Apa visi dan misi Allah? Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya ingin memperjelas mengenai visi dan misi tadi ya. Untuk mudahnya memahami visi dan misi ini, misalnya kalian sudah punya bayangan ke depan, 20 tahun ke depan. Saya punya gambaran 20 tahun ke depan, ini nanti 20 tahun lagi dari sekarang nih, saya sudah ada di dalam kondisi di mana saya bekerja sebagai seorang guru. Saya menjadi guru di pedalaman, begitu ya. Saya akan melakukan ini di tengah lingkungan yang saya cintai, di tengah masyarakat yang sangat dekat dengan alam, karena saya sangat cinta alam, sehingga dengan mudah saya juga dekat dengan alam dan seterusnya. Itu visi saya 20 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi dengan visi ke depan? Itu bukan cuma sekedar visi, bedanya dengan mimpi adalah kalau udah saya bayangkan seperti itu ya udah selesai. Saya nggak bikin apa-apa. Tapi visi itu yang ketika dengan jelas kita lihat, itu yang membuat visi saya 20 tahun ke depan adalah menjadi seorang guru, mengajar di sebuah desa tertentu, begitu ya. Boleh sebut desanya mungkin desa di Jawa Tengah, begitu, atau di Jawa Timur, dan saya akan mengajar di tengah-tengah masyarakat yang sangat asri alamnya, dekat hidupnya dengan alam, begitu ya. Lalu saya mulai apa? Misinya dari itu, untuk mewujudkan visi itu, saya mulai saat ini mengasah kemampuan saya. Saya ambil studi berkaitan dengan itu, masuk universitas berkaitan dengan itu. Segala skill saya asah berkaitan dengan hal itu. Saya kemudian mulai meneliti kota ini, begitu ya, kota Jawa Tengah, di
ada wilayah mana, saya mulai meneliti, saya mulai menelaah, saya mulai menjalin korespondensi, saya mulai cari networking, jaringan begitu ya. Itu lihat ya, begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita punya visi yang jelas ke depan. Dan itu yang membuat visi sekalipun 20 tahun ke depan menjadi sesuatu yang kita hidupi sejak saat ini, dan banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan visi misi kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan? Bagaimana kita memahami visi misi Allah? Apa sih visi dan misi Allah? Visi Allah itu adalah menghadirkan kerajaannya. Maka misinya kerajaan Allah ya. Jadi sama ya, visinya itu kehadiran kerajaan Allah di bumi ini, di tengah kehidupan yang Dia ciptakan di dalam kasih-Nya. Maka misinya adalah mewujudkan kerajaan Allah. Nah, persoalannya adalah bagaimana perwujudan kerajaan Allah itu dinyatakan oleh Allah. Jadi Allah bertindak begitu ya. Pertama-tama Allah bertindak, dan tindakan itu selalu datang dari Allah yang menjadi sumber inisiatif. Allah bertindak. Tindakan Allah apa? Dia ingin menghadirkan kerajaan Allah, karena ketika kerajaan Allah, segala sesuatu di dalam kehidupan ciptaannya ini akan memuliakan dan terarah kepada Allah, menjadi pulih, menjadi berada di dalam keadaan yang baik. Maka dalam visi itu Allah kemudian mengerjakan misinya. Dia menghadirkan putranya menjadi juru selamat. Dan dalam kehidupan sang anak, putra ini, dia menghidupkan dirinya untuk mengerjakan misi Bapa. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengabdi kepada kehendak sang Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendak mula Bapa. Dia mengajar, dia menunjukkan di dalam keteladanan sikap. Dia mengatakan apa yang dikehendaki Bapa untuk diperjuangkan oleh setiap orang di hari ini. Dan itu menjadi misi Yesus, karena ada kesatuan antara Yesus dengan sang Bapa. Dan itu yang mengarahkan Yesus sampai dia menyelesaikan misinya di dunia. Nah, misi itu bukan hanya Allah yang kerjakan. Tentu misi itu adalah misi Allah di tengah kehidupan kita, tetapi kemudian Allah melibatkan kita sebagai umatnya, yang diselamatkan, yang dicintai, sekaligus yang dipercaya. Jadi Allah mengerjakan misinya, tetapi Allah meminta kita, Allah mengutus kita, Allah mempercayai kita untuk turut mengambil bagian di dalam misi Allah. Karena apa? Karena kita telah menjadi umat Allah. Di dalam Kristus kita telah diselamatkan, dan karya keselamatan itu membuat kita kemudian terarah kepada Allah. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan seperti yang dikehendaki Allah. Sehingga sebagai orang percaya, misi kita pun adalah misi mewujudkan kerajaan Allah, misi mewujudkan kehendak Allah. Maka misi mewujudkan kehendak Allah itu apa sih? Segala sesuatu yang mengarahkan kehidupan kita agar Allah ini bertata menjadi raja, agar kehendak dan cinta Allah ini terwujud di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang baik, apa yang benar, penuh cinta kasih diberlakukan di dalam kehidupan kita. Itu misinya, dan itu yang menjadi misi kita. Bagaimana kita sebagai umat atau anak-anak Allah, ya kita mengerjakan itu di dalam keseharian kita. Visi kehadiran kerajaan Allah di bumi itu juga menjadi visi saya sebagai orang Kristen. Itu bisa menjadi misi saya, yaitu turut serta melakukan apa yang dipercayakan Yesus kepada saya di dalam persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal. Jadi dalam hidup saya bukan hanya berpikir tentang apa yang saya mau. Tentu apa yang saya mau itu penting begitu ya, tetapi dalam kerangka kita memahami hidup ini telah terarah kepada Kristus, kita mengatakan apa yang saya mau, apa yang mau saya perjuangkan dalam hidup ini, itu align nggak ya, sejajar nggak ya, seiring apa enggak ya dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu mengerjakan misi Allah, mewujudkan kerajaannya. Nah, sehingga segala sesuatu itu bukan berfokus kepada ego saya, tapi berfokus kepada kehendak Allah. Itu misi kerajaan Allah. Dan itu yang membuat kemudian sebagai seorang anak remaja, kita berjuang melakukan segala sesuatu apa yang dikehendaki Allah. Misi pertama-tama adalah soal keterlibatan.
Jadi kalau kita menghayati misi kerajaan Allah, pertama-tama ini soal keterlibatan. Kita ini dilibatkan ya. Kita mungkin mengatakan itu kan misinya Allah, biarin aja, kerjain aja ya Allah. Saya punya misi sendiri dalam hidup ini. Sekali lagi seperti saya katakan tadi gitu ya, sebagai anak Allah yang diselamatkan di dalam karya Allah, kita menyatu dengan Allah sehingga hidup kita dipengaruhi sedemikian rupa dengan kehendak Allah. Karena di dalam Kristus aku hidup, bukan dengan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, itu yang membuat kita dilibatkan untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Yang kedua, untuk terlibat kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita dilibatkan tapi kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, jangan-jangan yang kita perjuangkan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan-jangan kita tidak mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Allah. Nah, kita harus tahu bagaimana kita tahu. Pertama-tama yang kita tahu adalah lewat firman-Nya. Karena Allah telah menunjukkan kepada kita banyak hal lewat ajaran di dalam firman-Nya. Lewat kehidupan Yesus yang dicatat di dalam Injil. Lewat perkataan-perkataannya. Lewat perjalanan hidup jemaat perdana, lewat pelayanan-pelayanan para rasulnya yang memberitakan firman. Itu begitu banyak hal, bahkan lewat sejarah kehidupan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, mengajarkan kita melihat kehidupan ini menjadi lebih besar, menjadi lebih luas. Bukan hanya soal saya, tetapi soal kehendak Allah. Itu yang membuat kita kemudian menemukan bahwa oh, yang saya lakukan ini melebihi soal kepentingan saya. Oh, yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada ego saya. Sehingga kemudian saya menundukkan diri, mengerjakan kehendak Allah. Saya tahu nilai-nilai apa yang harus saya perjuangkan, mengerjakan yang Allah perintahkan. Kita tahu apa yang Allah perintahkan lewat kesetiaan kita mengenalnya di dalam firman-Nya. Lalu kita mulai meneladani sikap Yesus. Bagaimana Yesus bersikap, mengajar, kemudian itu yang menjadi misi kita untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh Sang Guru. Karena kita dilibatkan, kita diutus, kita mengerjakan hal yang sama. Kita mewujudkan karya-karya yang terus dipercayakan Allah kepada kita. Karena Yesus telah mengerjakan kehendak Sang Bapa dengan sempurna. Lalu selesai? Tidak, kita tetap ada di tengah kehidupan yang harus kita perjuangkan, yang telah dipercayakan dalam kita kepada kita untuk diperjuangkan menghadirkan karya-karya baik yang sudah dilakukan dengan sempurna oleh Yesus untuk terus dilakukan oleh umatnya yang hidup di dalam persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang membuat kita bisa mengetahui apa yang harus kita perjuangkan menjadikan kehidupan ini lebih baik. Tindakan-tindakan konkretnya adalah tindakan memberi pertolongan, tindakan berbelas kasihan, tindakan mau peduli kepada orang lain, tindakan menemani, saling menemani dan menguatkan dalam perjalanan hidup bersama kita, tindakan mengampuni, ya, tindakan memberi cinta kasih, tindakan memberi ruang untuk pulih, tindakan untuk memberi kepedulian, bahkan juga tindakan merawat alam semesta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua tindakan-tindakan seperti itulah yang menjadi misi kita, mengerjakan visi kerajaan Allah. Jadi kita punya gambaran bahwa di akhir kehidupan ini Allah akan hadir dan menyatakan kemuliaannya. Dan itu yang kita nantikan sebagai umat percaya, begitu ya. Bagaimana Allah hadir menyatakan kemuliaannya. Lalu dalam visi yang tak terukur berapa lama, karena kita nggak pernah tahu ya. Kalau saya mau punya cita-cita 20-30 tahun, kita bisa ngukur. Jelas kita punya bayangan. Tapi kita nggak pernah tahu nih kapan Allah datang. Kapan dia datang kembali dan menggenapi segala sesuatunya di dalam kemuliaan. Nggak pernah tahu, tapi pasti datang. Karena apa? Itu janjinya. Itu menjadi visi ke depan kita. Pada saat dia datang, kerajaan Allahnya terwujud di tengah dunia ini dan kemuliaan serta hormat dinyatakan bagi Allah. Itu pasti datang. Itu visi kita sebagai umat percaya. Maka misi saya, keseharian saya, terus saya hidupi dari tahun ke tahun, waktu ke waktu, dalam usia yang Tuhan percayakan adalah dengan tekun mengerjakan apa yang Dia ajarkan, Dia perintahkan, mewujudkan tindakan-tindakan nyata dari karya
kerajaan Allah itu, karya cinta kasih, karya keselamatan, karya pengampunan, belas kasihan, penguasaan diri, menjadi berkat bagi kehidupan bersama, bagi alam semesta, bagi sesama, dan seluruh kehidupan bersama kita. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan misi Allah. Kita melihat ini dalam perumpamaan ketika Yesus bersama dengan muridnya berjumpa dengan orang yang buta. Pertanyaannya adalah, dia buta karena siapa? Dirinya atau orang tuanya? Karena dosa dan kesalahan yang dilakukan dirinya atau orang tuanya? Yesus jawab, bukan karena dosa dirinya atau dosa orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Artinya rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena di sekitar kita ada begitu banyak hal yang membuat kita berhadapan dengan kesulitan, penderitaan yang mungkin tidak kita alami, tapi orang lain alami. Kita melihat ada banyak hal tatanan kehidupan bersama ini rusak, retak, dan karena rusak retak itulah yang dipercayakan Tuhan bagi kita untuk memulihkan, menyembuhkan. Jadi bukan soal siapa yang salah, tapi soal mari bertindak. Nah, Yesus mengajarkan kepada muridnya, jangan blaming. Oh, ini gara-gara dia sih, itu dia sih ya. Kalau mau menyalahkan saja, blame orang lain, itu tidak menyelesaikan apapun. Itu justru akan meretakkan semangat mengerjakan misi Allah. Tetapi melihat suatu hal yang lebih besar dalam situasi penderitaan, ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan, itu membuat saya dapat berperilaku, melakukan sesuatu tindakan pertolongan yang diperlukan. Dan Yesus mengerjakannya. Dia meludah, dia aduk ludah itu dengan tanah dan mengoleskan kepada mata orang buta ini. Lalu orang buta ini disuruh membasuh dirinya ke kolam Siloam, dan sepulang dari situ dia sembuh. Meleklah matanya. Yesus berkarya, mengerjakan, menunjukkan kepada muridnya, berhenti menyalahkan orang lain terhadap situasi sulit, penderitaan. Mari berbuat sesuatu. Yesus tidak menyalahkan orang buta, tidak juga menyalahkan orang tua yang menjadi orang tua si buta itu, tetapi Yesus bertindak, dia menyembuhkan, dia memulihkan, lalu ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu yang Yesus ajarkan kepada kita, mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Kalau kita sekarang menjadi orang-orang yang dipercaya untuk melakukan misi Allah, yaitu mewujudkan kerajaan Allah ini, adalah mari kita lihat di sekeliling kita. Mari kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, ada banyak penderitaankah? Ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita harus merespon dengan cepatkah? Ada kesulitan-kesulitankah yang dihadapi oleh teman? Ada orang-orang yang depresi kah, stres, berduka, kehilangan semangat dan pengharapan? Adakah orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Adakah orang-orang yang kecil hatinya, tidak percaya diri? Wah, kalau kita bertanya dengan satu kalimat saja, apakah di sekelilingku ada orang yang membutuhkan pertolonganku? Ada orang yang sedang merindukan disapa? Ada orang yang sangat kesepian? Ada orang yang sedang stres? Ada orang yang patah hati? Ada orang yang bingung melihat masa depan? Ada orang yang bingung dengan kemampuan ekonominya? Ada orang dengan banyak kondisinya. Ketika saya membuat pertanyaan itu, saya yakin jawabannya ada. Saya yakin jawabannya ada. Karena kita tengah berada di dalam dunia yang dipercayakan kepada Allah untuk mengerjakan misi Allah. Sehingga kemudian kita mengatakan, oh ada teman saya yang punya kesulitan studi. Kita nggak perlu lagi bertanya, kenapa sih lo nggak pintar amat begitu ya? Kenapa sih lo males banget ya? Blaming ya. Siapa salah dari orang buta ini? Kan kecenderungan kita adalah menyalahkan seseorang di tengah situasi penderitaan yang dialami. Stop blaming. Jadi jangan menyalahkan. Lalu karena ketika sudah ketemu salah, what next? Begitu ya. Jadi yang harus membuat kita kemudian mengatakan, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar saya, lalu kita mulai berkarya, melakukan sesuatu. Ada orang yang patah hati, apa yang saya harus lakukan begitu ya? Bukan mengatakan, lu gitu aja patah hati, bukan gitu ya. Tapi
Kita berdoa adalah orang-orang yang hatinya remuk, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kamu disayang sama Tuhan. Kalau hari ini hatimu patah, Tuhan akan pulihkan untuk mempercayai bahwa cinta Tuhan besar kepadamu, begitu ya. Bagaimana kita ikut mendampingi masa-masa duka dan sedihnya. Kalau ada orang-orang kesulitan dengan pelajarannya, begitu, dengan pergaulannya, kita mau menjadi temannya, kita mau menjadi penolongnya untuk mengerti. Bayangkan kalau semua orang punya misi seperti ini. Saya percaya visi kerajaan Allah terwujud di tengah dunia ini, dan dunia kita menjadi dunia yang nikmat untuk dihuni, yang membuat kita bertumbuh menjadi luar biasa, dan tindakan kebaikan, kebenaran, pengampunan, cinta kasih itu tidak sulit ditemukan, tapi malah terjadi di mana-mana karena semua orang sedang mengerjakan misi itu. Saya, saudara, dan sahabat-sahabat remaja, sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua adalah orang yang diutus untuk mengerjakan misi Allah, mewujudkan kerajaan Allah. Mari kita lakukan. Mari kita lihat sekeliling kita, siapa yang butuh pertolongan. Mari kita lihat dengan hati dan mata yang tertuju kepada Kristus, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan, utuslah aku. Lalu kita mulai bertanya, saya bisa apa ya? Oh stop, kita mengatakan, saya bisa apa? Kalau kita dimampukan untuk melihat apa yang terjadi, menjumpai pengalaman dan sebuah peristiwa, percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan menyediakan kemampuan bagi kita untuk melakukan sesuatu betapapun sederhananya. Bahkan mungkin dari menelpon, bahkan mungkin dari sebuah sambutan keramahan, bahkan sebuah konfirmasi bahwa engkau tidak sendirian. Aku adalah temanmu yang akan mau menjadi pendengarmu. Nah, itu adalah sebuah tindakan-tindakan misi kita di tengah dunia ini. Dan Tuhan memberi kemampuan, memberi kuasa kepada kita untuk mengerjakan misi kita di tengah dunia itu, di tengah dunia ini, yaitu misi Allah, mewujudkan kerajaannya. Rekan-rekan remaja, sahabat-sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah itu yang kita perjuangkan dari hari ke hari. Mulai minggu depan, kita selalu memulai hidup kita, hari kita, perjalanan. Apa yang harus kulakukan Tuhan dalam hidup bersama? Apa yang harus kuperjuangkan untuk menghadirkan kehendak-Mu? Kejujuran, kebaikan, cinta kasih, kebenaran, belas kasihan. Kiranya menjadi sikap yang kita perjuangkan untuk mewujudkan kerajaan-Nya. Kiranya kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Bapa, Engkau mempercayakan kami untuk mengerjakan misimu, agar kerajaan-Mu boleh terwujud di tengah dunia ini, agar kebaikan, kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kepedulian adalah menjadi cara hidup bersama kami di tengah waktu dan dunia yang Kau percayakan kepada kami. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk melakukan banyak hal, bahkan dari hal-hal sederhana. Engkau memberkati kami dengan talenta, memberikan kami kemampuan untuk mengerjakan misi Allah, menyatakan karya Allah. Maka berkati kami agar kami siap sedia, agar kami mengarahkan hidup kami melakukan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak remaja-Mu di masa muda kami untuk terus belajar mengarahkan hidup kami kepada kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.